Saya sempat kesana sampai rakyat. Masih ada yang kita bisa bantu, silakan ambil di sana, Pak. Ada masyarakat yang berkeinginan, Ya. silakan. Tapi ini sudah melalui uji lab. Kita yakin bahwa ini bisa membantu karena kita berawal dari keyakinan, bukan ketakutan. Iya. Itu mana jago kalau ngambil mana? Kalau kita sudah semua takut, itu sumber utama masuknya semua jaringan yang melemah dan membuat kita sakit. Jadi kita yakin dulu. Iya. Optimis Pak. Optimis, dan ini juga sudah melalui uji coba. Semua yang diciptakan Tuhan itu di dunia ada manfaat untuk orang. Ya saya kira itu aja dari Ya. kita. Jadi mulai launching juga, Pak? Ya, universitas ini sejak 1 bulan sejak pertemuan Forkominda provinsi yang dipimpin oleh gubernur, yang diperluas menghadirkan pimpinan perguruan tinggi. Inilah hasil kita yang kita laksanakan dari Universitas Nahdlatul Ulama. Kita baru, Pak. Tapi saya yakin sumber daya saya, dosen-dosen saya yang ada bukan sekedar mengajar, tapi mereka juga bisa, harus saya paksakan, harus bisa melahirkan hasil-hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Apalagi kan memang dosen-dosennya masih terlihat sangat muda, Ya, Pak. energi. Energi Semua sekali. sangat energi. Baru senyuman saja memang berbeda. Masih fresh. Jadi Pak, ini nanti akan diuji cobakan nanti mulai kapan ini di launching atau sudah pernah di launching? Kemarin kita sudah cobakan sterilisasinya itu, apakah ada dampak, misalnya ada iritasi terhadap kulit atau apa, tapi alhamdulillah saya kira ini aman untuk Anda kita semua. Bukan apa? Boleh mau Jangan rasa? minum pol, jangan minum. Mau rasa? Kalau mau rasa bukan mau minum, ini tawalan. Besok kita yang mau sholat di Masjid Jami, kita coba di sana insya Allah besok. Itu berbayar atau Tidak, gratis semua. gratis lagi? Masya Allah, tipe rektor putih. Nantilah pahalanya dan apanya nanti akan ketemu di akhirat. Masya Allah. Subhanallah. Takbir. Mudah-mudahan dengan ini Corona di Gorontalo bisa secara perlahan-lahan keluar dan insya Allah tidak masuk. Dan yang kedua, kita bisa beribadah di bulan Ramadan ini dengan khusyuk dan bagus. Silaturahmi bisa jalan ulang, tidak dibatasi per 5 orang, per 20 orang, per 10 orang. Nah, inilah yang mengganggu aktivitas. Kita yakin saja, jangan terlalu kita takut bahwa corona atau sebuah penyakit itu akan datang pada orang jika penyakit itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan datang. Hanya dia akan datang kepada siapa yang dikehendaki. Dan ini adalah bentuk ikhtiar itu sendiri. Ya, saya kira ini kita tetap berikhtiar, kita tetap menjaga diri, terutama jangan batal sholat wudhu. Wudhu itu yang menjaga kita bersih. Bukan cuma tangan, kumur-kumur pun mulut dijaga, hidung pun disuruh kasih bersih. Nah, kalau dari hari ke hari itu kita selalu dijaga dengan wudhu dan mati dalam keadaan mensuci, dalam keadaan berwudhu, itu jaminannya sih. Saya kira itu aja. Saya open bom kemana Pak sih sembah wudhu saya? Yaitu kebersihan dari jasad, tapi juga ada anjuran-anjuran kesehatan yang harus kita pertimbangkan. Bahwa menurut tadi Ibu Dr. Laksmi, bakteri, virus, jamur itu ada di mana-mana dan kapan saja bisa menyerang manusia. Ya, kepada siapa saja, dan kita juga harus waspada, harus bersih. Itu anjuran pemerintah, pola makan sehat, olahraga, apa semua kita harus jaga, kita bersihkan dan pelihara wudhu. Kalau kita terpelihara oleh wudhu, maka Allah juga akan memelihara kita. Itu aja. Jadi betul ambil uti. Ya boleh. Imun juga harus kuat. Imunisasi. Bukan imunisasi itu bukan Imun ion tubuh, daya tahan tubuh, bukan tita imun. Imunisasi beta bolo takkein sama teman ada posyandu. Maksudnya ion Jangan ilhunalia mana tadi ibu olah ada cap kemarin pintar patah mau malah pertahanan tubuh itu. daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh, ion tubuh. Stamina. Jadi maksud itu imunitas ayah. Oh, imunitas. Cuma dia bilang imunisasi. Iya, ibu. Imunitas itu dia bermaksud. Ini beda-beda Pak ya. Kalau ini anggur Eropa beda-beda di botol. Oh, ini cuma ukuran saja. Kebetulan karena sudah banyak yang buat ini antiseptik, jadi botol-botolnya ini kurang. Oh, benar mah. Kata awal itu sampai taman Pak jual nasi, sekarang Pak jual yang begini. Itu. Yang kotanya lo. Sumber alih. Sumber alih. Karena memang susah bertahan.
Jadi kalau untuk ini kan adalah ini Pak Rektor ya, ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah ini harapannya ke depan kira-kira bagaimana Pak Rektor dengan hasil temuan ini? Karena kalau dilihat juga dari tim agak susah juga untuk sampai kemarin itu bisa produksi berapa liter Pak Rektor untuk? Lama dia karena pertama kita kekurangan bahan. Kekurangan bahan. Di Ya. kota ini mau cari daun sirih setengah mati. Jadi kita menyeberang sampai kabupaten cari semua. Ya. Setelah itu di blender lagi, di Ya. blender kemudian ditidurkan kurang lebih minimal 12 jam. Fermentasi berarti Pak ya? Ya, fermentasi. Apalagi ini sirih ini mau depa itu lidu, belum mau depa. Ya, itu. Jadi itu bahan itu yang agak. Jadi susahnya itu di bahan itu. Ya, mendapatkan bahan itu yang agak susah. Setelah dapat dimasak lagi, diproses. Iya, berarti depo. Artinya kan kalau sebuah produk ini tidak mau lama atau cepat jadi artinya ada proses yang Ya, lama ada dan proses panjang dan ada ukuran pencampurannya. Iya, ibu ini yang tahu karena mereka yang yang menguji di laboratorium bagaimana ukuran serai itu berapa mil, serai berapa, kemudian lemonnya jeruk itu berapa, baru dicampur diaduk. Jadi memang sudah ada takarannya masing-masing. Iya, ada takaran semua. ini Pak kalau bicara proses lagi donggon de laboratorium dong hamamai ini kan bicara kos ya, artinya ada pengeluaran yang juga. Nah mungkin ada support dari pihak-pihak luar dari kampus yang sudah membiayai ini Pak. Kalau ke universitas memang nggak punya dana besar. Ya. Ini partisipasi kasihan suka tenaga mereka mau mengeluarkan ilmu. Saya pikir kalau ilmu kalian dipakai oleh orang banyak, pahala itu kan jalan terus. Salah satu amal yang tidak putus itu adalah ilmu. Ya, amal jarih. Maka keluarkan dulu. Tidak ada biaya, mereka pergi ambil daun sirih sampai di Hutabawa sana di mana. Ya. Pakai kendaraan sendiri. Nggak ada apa-apa. Relawan. Artinya Memang kan, kita relawan Ya. berniat untuk membantu masyarakat dalam hal ini virus corona yang memang menyangga. tapi kalau misalnya ada bantuan dari pihak-pihak lain pun artinya Alhamdulillah. oh begitu Pak ya. Saya juga mengharap. Ya, itu patut jalannya Pak, Ya. nggak bosan patah untuk nama lo Alhamdulillah. pihak pemerintah yang berwenang ini Ya terserah. untuk bisa memberikan bantuan kepada Unugo supaya bisa lebih banyak lagi produksi. Ya kalau misalnya banyak permintaan apa kita lapor ke pemerintah. Pak itu banyak, kita siap tenaga tapi tidak punya modal. Terserah pemerintah. Nah, ini kadang-kadang terjadi permasalahan Pak, misalnya masyarakat itu mau taati di kampus agak susah, agak takut. Jadi kira-kira bagaimana? Kita ada posko sekarang Pak. Oh ada posko Pak? Posko komunikasi, informasi, edukasi COVID-19, pencegahan COVID. Sudah ada yang diperintahkan oleh PWNU agar kita universitas juga bisa membuat satu gugus. Jadi gugus satuan tugas. Satuan tugas untuk penanganan khusus ini membantu masyarakat dalam mencegah penyebaran virus secara jauh ke masyarakat. Sekarang kita punya KIP itu, namanya PKIE, Pusat Komunikasi Informasi Edukasi COVID-19, penanganan COVID-19. Itu di depan UNU. Di depan UNU? Ya, di luar dari kampus dia. Nah, di situ kita melayani masyarakat, orang datang silakan aja bisa. Terus saya bilang kita kesulitan ini yang begini kan mahal juga, dibeli ini ada. Tapi ya dicari-cari saja dapat juga. Kalau ada sekarang ada 20 liter, ada 100 kita sudah buat. Sekitar 80 kita persiapkan untuk yang mau sholat di Baitur Rahim besok. Hari Jumat itu Pak? Besok. Kita siapkan di sana. Ya, masih ada 2 masyarakat memang dihimbau untuk tidak melaksanakan semua itu harus sholat di rumah dalam kondisi sekarang kan. Tapi ada masyarakat yang tidak mau, dia tetap cari masjid. Karena tidak tenang Pak. Ya itu kan mungkin dia merasa tersambung itu kalau dia sholat di masjid. Nah masjid bisa melaksanakan Jumat apabila cukup 40 orang. Kalau tidak cukup 40 cukup dengan sholat duhur saja cukup. Tapi kalau dia cukup 40 mau tidak mau masjid harus melaksanakan sholat Jumat. Kalau jamaahnya datang tidak ada perintah untuk ke sana. Semua dilarang. Semua ada di rumah dulu sementara. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang datang mau sholat, tidak bisa dihindari.
Karena ini masalah hubungan dia dengan Tuhan. Ya. Nah mereka yang datang inilah yang kita coba proteksi dulu. Terus masuk, pakai dulu, bersihkan dulu DKP. Itu yang tadi Bola bilang itu bilik itu Pak. Ya, masuk di situ dulu. Masuk di situ bersihkan dulu. Chamber, bisa cuma. Anggu es cendol yang penting. Chamber. Chamber, bukan cendol. Chamber Bu ya. Lidah itu kasih lipat kata chamber. Oh, tengah maling. Ayo mau setengah mati bahasa Inggris. Cangking malu lura lo monggoli. Chamber. Kasih tak gulung itu lidah, combor. Aku jangan nunggu kasih artikulasi. Kuliah mati bro yang baca muka mari. Jadi ini Pak, jadi secara sukarela dan ini insya Allah bisa didengarkan oleh masyarakat dan insya Allah pemerintah juga yang anti utama bisa mungkin sehingga siapa tahu kalau ada bantuan. Nah ini ulo uno tambahkan ini wolo herbal lah asik. Jadi kalau siapa tahu ada yang ngalih putih wolo peluru. Nah dari itu tadinya cuma 100 bisa jadi 1000 liter atau lebih dari itu. Jadi itu Pak kalau misalnya besok jadi DP tim Dede Lolowodi atau? Iya ada. Ada dosen yang tidak sholat di masjid, tapi dia kita suruh pantau ada di mana dia tinggal di dekat rumahnya. Kemudian ada jamaah di situ, tetap dia dihimbau untuk itu. Dia gunakan ini juga, dipakai di tangan, walaupun sudah wudhu, tapi ditempel itu juga kan daya tahannya sampai 6 jam kan Bukan bisa. dari bahan-bahan haram. Iya. Iya ini semua halal, herbal. Tidak ada campuran itunya Pak ya? Nggak ada kimia, nggak ada apa. Itu Pak tujuh. Karena Asli alami. Alami. kadang-kadang jadi permasalahan itu ada kandungan beto umur beito kan. Bunga desa ya. Iya. Alami. Kalau bunga desa. Aku melihat jauh sekali. Tidak ada campuran ini kan? Bahan kimia bunga desa kan? Memang gitu DP otakku sama DP tinggi. Pendek. Dokter tak kayak ulah tinggal para pong ambil ada duit tempatnya. Nah, ini Pak, ini UNU sendiri ada di mana Pak? Di DP kampus itu. Kita ini sementara berrektorat kita. Ya, rektorat. Di Jalan Bypass Kelurahan Tamalate arah ke kantor gubernur. Oh, arah kantor gubernur perbatasan Kota Bone Bolango belok kanan. Belok kanan. Oh, di lingkaran situ Pak ya? Oh, lingkaran. Bukan lingkaran. Setengah lingkaran. Setengah Baru setengah itu. Ada lingkaran itu. Iya. Tapi bukan di lingkaran situ terus ke sana Oh, terus belok masuk kanan, kanan. lingkaran itu. Gila mau lah lingkaran. Bundaran, kasih ngecek garis sadiki, bundaran. Kalau Jagulan bundaran kan suara bundaran HI. Kalau sana lingkaran anu perbatasan. Patung Landa. Lingkaran perbatasan ya. Kalau Oke. kanan Pak ya, baru terus ke sana lagi kan. Dewi itu jangan paling penga upuh wala iyo. Mau si kisah oleh muting karena cara berpikir itu mau terlambat di upuh wala itu. Buat itu yang asam sekali macam lebih hidup. Upo yang asam. Itu dulu udah kemain oleh parek mumpung tipat setengah mati putih mau udeng oleh parek dia main putih. Nah ini Pak yang terakhir mungkin olok-olok. Jadi kalau misalnya kampus ada di sana di Jalan Bypass. Jadi mungkin masyarakat anu mau dulu lah mau apa mau ke sana Pak. Nanti kalau mungkin ada yang tertarik suka mau tanya-tanya atau pengen cari informasi di sana, itu DP Posko buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kita 1/24 jam. Karena di situ pusat komunikasi, informasi dan edukasi. Silakan ke sana kalau mau cari. Ini ada dokter, ada apa, ada ahli-ahli yang akan menjelaskan. Ditambah juga ada mahasiswa Fakultas Kesehatan yang bisa menjawab yang sama kita, yang bisa menjawab untuk informasi itu termasuk. Nah, sekarang ini sudah dilatih, tinggal penyebaran informasi aja kepada mereka. Semoga ini bisa menjadi informasi yang penting kepada masyarakat yang Poli. Karena Poli setengah mati sama saya itu Pak, orang mau tanya kamar pas saya Poli, saya setengah mati bagaimana mau kasih sampai orang di sana. Jadi mana itu mau latihan low track di ngoli ya? Otrek dia ya. Otrek dia. Apa? Itu ada dam track betul Lodelha, muat. Nanti saya sompingin yang tehan sih Pak, kampus. Nah itu pertanyaan terakhir, anda misalnya mau taman ada posko itu Pak, Oko pilih Pak Teta. Karena tinggal di ayah itu kan mau bicara komunikasi itu ayah anda itu dia bicara masalah relasi. Jadi Apa hubungannya lo kopi? Ya, ke sana kita, orang mau ke sana kan protokol kesehatan yang kita jalankan. oh gitu Pak ya. Ya, bersihkan tangan sama seperti saya maksud tadi. Ya, cuci tangan masa main di dulu, sini Pak harus.
hitam. Ya kita semprot dulu pakai herbal baru cerita. Oh, ada kopi ya. Ada kopi. Itu mau kopi. Proses Kalau sudah lebih dari 1 jam cerita baru datang. Oh, ya itu. Berarti jam mana Pak mau nama tadi unugo boti Pak ya? Insya Allah Pak Amiat yang pas hari yang mau tadi unugo dan insya Allah mau tanya-tanya lebih lanjut putih informasi terkait putih bahan herbal ini karena ini adalah solusi juga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Putih maaf masyarakat tuh dia termakan hoax mah pakai audit awal aja tuh. Badan bolos tengah begini lagi. Badan bolos tengah maya kinali lo bilau ati ya uti ati tidak bikin apa-apa. Tapi badan bolos tengah kumanta ku badeka. Iya Pak, mungkin ini karena di mau lembaga ribu Pak, ini saya mau tanya satu-satu dari Ibu Laksmi sendiri, mungkin ada harapan untuk masyarakat Gorontalo terkait di virus ini. Silakan. Dari saya, karena virus ini adalah makhluk Tuhan yang paling seksi, yang kita tidak tahu kapan dia datang, ya, dan kapan dia pergi. Jadi melalui kesempatan atau keadaan yang sudah terjadi ini, kita patuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Jadi salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan, jadi mungkin bisa menggunakan hand sanitizer atau larutan-larutan yang sudah Universitas Nahdlatul Ulama buat ya, untuk bagian dari ikhtiar kita supaya virus-virus tersebut tidak mendekati tubuh kita. Kemudian seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ketika kita sudah terpapar, ketika orang sudah terpapar itu bukan berarti itu akhir dari segalanya. Karena percaya seperti yang disampaikan oleh rektor, kalau bukan Tuhan yang menghendaki, kita tidak terjadi apa-apa, ya. Karena Tuhan menciptakan sistem kekebalan tubuh manusia itu sangat-sangat kompleks, sempurna. Sebelum kita mati pasti tubuh akan berjuang untuk bagaimana caranya penyakit-penyakit yang dari luar itu teratasi oleh tubuh kita sendiri. Jadi virus itu dia menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, buat tubuh kita sehat, buat tubuh kita kuat, dan ikhtiarnya menggunakan larutan herbal Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Itu himbauan baik. Selanjutnya Ibu Kaprodi. Ya. Teknik lingkungan ya, silakan. Ya, kalau dari saya jangan stres. Jangan stres. Tetap gembira. Karena stres salah satu faktor menurunkan imunitas tubuh. Jadi banyak makan yang bergizi, rajin olahraga, kemudian itu lagi patuhi anjuran pemerintah. Jangan dulu nongkrong-nongkrong yang tidak penting. Kemudian kalau sudah punya antiseptik herbal, tolong dibawa kemana saja kita pergi. Jadi kalau misalnya mau buka pintu Indomaret berupa tako-tako, jadi semprot saja. Terus banyak istirahat. Jangan dulu pikir, di sebelah sudah positif. Jangan termakan hoaks, karena kalau kita sudah termakan hoaks, kita sendiri terganggu psikologinya. Jadi kita sudah stres. Jadi kalau sudah stres, tidak mau makan, tidak mau tidur. Jadi dengan sendirinya daya tahan tubuh di bawah, karena virus yang lain yang bukan virus corona ya, batuk bersin, karena virus saya ini. Jangan suujon. Jangan suujon hari itu ya. Tetap positif thinking saja. Berpikir positif saja. Itu saja. Untuk tim Pak Rektor, harapan ke masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masih belum ada yang positif. Ya, kalau pandangan tarekatnya kita agak susah juga semua masuk ini gejala alam yang masuk Gorontalo. Karena ada beberapa wali, kuburan wali di sini, Ambia. Pandangan tarekat itu. Pandangan tarekat Pak ya. Kalau orang-orang lain tidak terima itu, tapi di NU itu yakin sekali itu bahwa itu adalah salah satu syariat yang memang harus kita rujuk. Yang kedua,
Saya katakan bahwa kebersihan diri itu hanya kita yang tahu diri kita tidak bersih. Ya. Jadi kalau kapan waktu kita bersih, ada dua ini, kebersihan jasad dan kebersihan rohani. Ya pertama tadi kalau mereka sudah sampaikan bagaimana pendekatan kesehatan, pendekatan apa, saya katakan berpikirlah yang positif. Gak usah yang aneh-aneh. Kalau kita selalu berpikir yang negatif dan penuh ketakutan, kita masuk golongan orang-orang yang paranoid. Ya. Tapi kalau kita sudah paranoid begitu, semua jadi kaku dan kita sendiri yang pasti jadi sasaran virus dan apa itu ada di situ. Artinya begini, hidup itu tawakal saja kita. Kita berikhtiar kepada Allah, jaga diri kita, bersihkan kita punya diri dengan sholat, dengan apa, dengan wudu. Kemudian ya kita biasa saja makan, bekerja sesuai apa adanya. Saya mengimbau pada seluruh masyarakat yang khususnya dari umat Nahdien, ini herbal memang produksi, saya meminta doa kepada semua kiai. Mudah-mudahan bukan sekedar herbal ini, tapi saya juga berharap doa agar corona di Gorontalo ini tidak sampai semua masuk, tidak masuk di wilayah kita. Dan satu lagi, dalam waktu lebaran ini, puasa dan lebaran, kita dapat melaksanakan waktu lebaran ini sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi dan firman Allah. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Bu Sama-sama, Lasmi, ya. Ibu Ola, dan insya Allah tetap saksikan terus Mengungguli di setiap hari Selasa dan Kamis itu pada pukul itu pukul 9 malam 00 sampai dengan selesai. selesai. Dan kalau tidak sempat nonton di situ, Ada di YouTube. Buka itu YouTube, di mana? tulis Mengungguli. Mengungguli, Harus ada data ya. Tempat tethering. tulis. Ingat poli ingat yang Pambalumas, yang di otak sama nek saya ini tulis. Baru ada juga DP hari. DP hari. Hari Rabu dengan hari Jumat itu siang jam 2. Oke, fine, fix. Ada di YouTube poli, di YouTube. Ya, terima kasih Pak Rektor, terima kasih Bola, terima kasih Dr. Lasmi. Insya Allah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tinggalkan. Untuk Oh, saya, iya. Alhamdulillah. Uli ayam apa itu? Di ayam aku bagi. Ini kan ayam ada tempat Pak Rektor. Itu orang ada 3,5. Ada banyak. Oh, ada banyak. Kamu udah datang, tenang. Iya, terima kasih Pak Rektor. Dok, Dewi Temalan tadi luar.